Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semula karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup menguatkan, menghiburkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini 2 Februari 2026 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Hakim-Hakim 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel. Yang kedua, Ibrani pasal 10 ayat 35. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita pernah mendengar satu ungkapan. Ya, satu ungkapan yang sangat menarik. Demikian, lepaskan daripada terlalu menyakitkan, relakan daripada harus berjuang sendirian. Menarik ya, lepaskan daripada terlalu menyakitkan, relakan daripada harus berjuang sendirian. Ungkapan ini berbicara tentang sesuatu yang tidak layak lagi untuk dipertahankan, untuk dilanjutkan, apalagi diperjuangkan. Ya, daripada sakit hati gitu ya, sakitnya ku di sini gitu ya. Ini berbicara tentang orang yang sedang patah hati. Dia memilih apa yang tidak baik, apa yang buruk, dan memilih apa yang lebih baik, lebih menguntungkan. Dan tentunya pasti itu lebih berharga ketika ia memilih ataupun mengambil keputusan tersebut. Ya, memilih atau memutuskan meninggalkan yang tidak baik, kemudian memilih yang baik, dan pastinya itu berharga. Dan Bapak Ibu, hal yang justru berbeda, bahkan sebaliknya, yang dialami oleh bangsa Israel, ya, ketika mereka sudah masuk dan tinggal diam di tanah Kanaan, tanah perjanjian, umat pilihan Allah. Ketika mereka berbaur, berdampingan dengan orang-orang Het, ya, orang-orang Het, orang-orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ya, mereka di situ justru meninggalkan iman mereka, meninggalkan Allah, tidak lagi setia, tidak lagi menyembah Allah. Situasi itu mengikis iman mereka, ya. Mereka menyembah Baal dan juga para Asyera, dan ini mendatangkan murka Allah. Sehingga bukan kelegaan, bukan kedamaian, bukan keselamatan yang mereka terima, tetapi kesesakan, bahkan penganiayaan, bahkan mereka mengalami penindasan bertahun-tahun lamanya. Ketika mereka memilih yang salah, itu mendatangkan kesia-siaan bagi mereka. Dan ketika mereka sadar, mereka ingat, dan mereka meminta pertolongan dari Tuhan, ya, berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka. Dan saat itu Allah mengutus Otniel menjadi hakim atas mereka. Dan sesungguhnya ini berbicara tentang future, ya, masa yang akan datang, bahwa akan ada juru selamat, Mesias, yang akan menyelamatkan mereka, menyembuhkan luka-luka mereka, dan memulihkan hidup mereka. Dan ini pun yang terjadi, ya, bagi orang-orang percaya. Dalam kitab Ibrani disampaikan
Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sekalipun orang percaya dalam penderitaan, mereka mengalami penganiayaan, bahkan ada yang dipenjara, tapi mereka justru mempertahankan iman mereka, tetap setia kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Karena mereka tahu bahwa yang paling berharga dalam hidup mereka adalah keselamatan yang dari Tuhan. Dan ketika mereka setia, mereka tahu bahwa iman mereka tidak pernah sia-sia. Kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh Tuhan perhitungkan, dan mereka tahu bahwa upah besar menantinya. Penderitaan yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Karena sesungguhnya yang paling berharga dalam hidup kita ini, Bapak Saudara, adalah Dia. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Yang paling berharga, yang tak ternilai adalah Kristus yang sudah berkorban untuk kita. Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita memilih yang baik, yang tidak baik, yang tidak benar, yang benar, mari kita sungguh percaya, ya, bahwa Dia, Tuhan Yesus, yang paling berharga dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadikan Dia yang utama. Jadikan Dia yang pertama dalam hidup kita. Percaya kepada Dia dan jangan pernah menggantikan Dia. Jangan pernah menduakan Dia, apalagi menomorduakan Dia. Jadikan Dia yang pertama, yang terutama, yang terpenting di dalam hati kita, yang terpenting di dalam kehidupan kita. Berseru kepada Dia, percaya kepada Dia. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita salah, bahkan menggeser Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami berkat, Bapak Saudara. Bahkan justru kita akan mengalami kesia-siaan dalam hidup ini. Namun ketika kita sungguh menjadikan Tuhan tempat pertama, yang terutama, dan yang tak tergantikan dalam hidup kita, iman yang tak pernah bergeser dari Dia, maka kita akan mengalami keselamatan yang kekal. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Tidak hanya keselamatan yang Tuhan sudah beri, tetapi Tuhan akan berkat-berkat Tuhan akan mengikutinya apapun, Ibu Saudara. Karena kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi kita adalah kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang abadi, yang tidak akan pernah bisa diambil, yang tidak akan pernah bisa direbut dengan apapun oleh siapapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Dia yang paling berharga dalam hidup ini. Percaya hanya kepada Dia. Jadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami berkat, keselamatan, dan hal-hal yang lainnya akan mengikutinya. Seperti introitus yang berbunyi demikian, Yesaya 60 ayat 2b. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pertanyaannya adalah, siapa yang paling terpenting dalam hidup kita? Siapa yang paling terutama dalam hidup kita? Siapa yang paling berharga dalam hidup kita? Jika Dia yang paling berharga, jangan pernah menggeser posisi Dia yang terutama, yang pertama, yang terpenting dalam hidup kita ini, sekarang bahkan selamanya.
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Karena Engkau Tuhan sudah menjadikan kami orang yang paling berharga dari apapun juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami terus boleh mengambil keputusan setiap hari, setiap saat, bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya. Tuhan Yesus adalah yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami mau menempatkan Engkau yang terpenting, yang pertama dan yang terutama dalam hati dan kehidupan kami. Kami tidak mau salah pilih Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang dapat menggeser posisi Tuhan di hati dan kehidupan kami. Roh Kudus kiranya bekerja terus dalam hati dan kehidupan kami, sehingga sungguh Tuhan kami mengalami berkat Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami mengalami jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Nenghiyang Abian Base dimanapun berada, apapun situasi kondisi yang sedang terjadi, yang sedang dialami. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Dalam pergumulan kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, tumbuh kembang, pendidikan, bergumul akan teman hidup, jodoh, bergumul akan keturunan, pekerjaan, biaya hidup, masa depan, bergumul akan masa tua. Ada banyak hal ya Tuhan. Tapi kami percaya, ketika kami sungguh menempatkan Tuhan di atas segalanya, maka kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, yang tak pernah terdengar oleh telinga kami, yang tak pernah terpikirkan, yang tak pernah terlihat oleh mata kami. Tuhan sediakan ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan akan terus menjadi nyata bagi kami semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Nenghiyang Abian Base dalam melanjutkan segenap kehidupan berjemaat di tahun 2026. Tuhan akan terus menuntun dan memberkati, sehingga kami semua mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau kiranya berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, nama yang memberi menang raja di segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat daripadamu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.